Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, baik itu yang nyata maupun yang samar, baik itu yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya bisa dikatakan memasuki minggu terakhir mau pergantian tahun ya. Tahun 2023 menuju tahun 2024. Kalau harinya sendiri saya awali harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Tanggalnya kan tanggal 27, 28, 29 Desember. Kan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema. Seperti biasa ya, saya akan mengecek energi kalian ya. Memasuki akhir bulan ini ataupun mau pergantian tahun, apakah ada suatu energi yang positif? Maksud saya, apakah masih ada energi positif? Artinya harapan impian kalian bisa terwujud ataupun terkabul, ataukah bisa adanya suatu warning-warning yang harus kalian cepat untuk bisa menanggulangi. Artinya kalian harus adanya suatu perbaikan-perbaikan biar tidak semakin berlarut-larut. Kira-kira seperti itu ya untuk temanya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengajak, atau nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas sobat. Jadi jangan bersedih ya, kira-kira seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sahabat kita baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia itu ketika konsul secara pribadi, secara privat, semua mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Jadi adanya suatu perbaikan-perbaikan ketika memang ada suatu hal-hal yang buruk. Kira-kira di situ ya. Next, next lanjut sobat ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Setelah Libra, ini ada zodiak Leo. Artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat untuk asmara Leo dulu. Leo, asmara kalian 3 hari ke depan. Kartu utama kalian muncul petunjuk Temperance ya, ini asmara Leo ya. Kartu utama muncul petunjuk Temperance, ada malaikat itu ya, menuangkan air di cup satu ke cup satunya lagi ya. Dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles ya. Ada 4 koin ya, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo ya. Bisa dikatakan kalau asmara sih kelihatannya Leo apa ya? Mungkin akan ada suatu keberuntungan ya nantinya. Asalkan satu ya, asalkan Leo harus memprioritaskan atau harus mengutamakan kewaspadaan. Artinya ketika mungkin apapun tindakan kalian, kalian harus waspada ya, jangan sampai terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di situ akan menemukan kestabilan. Makanya saya tadi mengatakan di sini kelihatannya kan bagus. Jadi asmara Leo ya, ini tergantung kalian. Ketika kalian bisa menjalankannya itu dengan waspada, dengan hati-hati, tidak mau terburu-buru ketika mengambil keputusan, ini kelihatannya kan bagus gitu loh. Ini kelihatannya kan bagus. Cuman saya juga menangkap apa ya, masih ada sedikit problem sih dari kalian yang mempunyai energi dari zodiak Leo. Jadi asmara kalian itu masih sedikit ada problem yang harus kalian selesaikan. Makanya di sini melambangkan, saya tadi mengatakan ini akan ada suatu perbaikan. Ini tergantung Leo sendiri gitu loh. Mau tidak waspada, mau tidak istilahnya itu tidak terburu-buru ataupun tidak tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan ketika ada suatu masalah di sini. Nah, kira-kira di situ. Kenapa saya mengatakan di sini masih ada sedikit masalah? Karena jelas di sini kartu konflik mengatakan ada 4 koin gitu loh. Artinya bahwa di sini menunjukkan bahwa kalian itu sedang adanya suatu kefokusan, sedang adanya suatu kekonsentrasian dan sedang adanya suatu penjagaan. Artinya ya itu tadi loh, kalian fokus, kalian konsentrasi, kalian menjaga agar asmara kalian itu tidak adanya suatu konflik. Nah, seperti itu. Kalian tidak mau sedikit apa ya, sedikit kesalahan itu akan menimbulkan fatal. Kalian tidak mau seperti itu. Makanya di sini dominan Leo ini menjaga gitu loh, memantau Leo ini. Nah, seperti itu ya. Karena Leo juga di sini berkonsentrasi, artinya ya apa artinya ya ada masalah yang harus kalian selesaikan di sini. Seperti itu. Ini nanti sebenarnya akan saya deteksi. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Leo, kartu utama kalian muncul petunjuk 8 cup. Ya, ada 8 cup ditinggalkan seseorang. Dikonfirmasi sama kartu desan. Ya, ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap dari zodiak Leo ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, kelihatannya apa ya? Mungkin dulu ataupun kemarin ya. Ini zodiak Leo kelihatannya sempat ada suatu kepanikan ya, ataupun adanya suatu kekecewaan ini kalau saya tangkap dari kalian. Mungkin rencana yang sedang kalian bangun ya, apapun itu ya, yang sedang kalian bangun itu bisa saja dulu itu bisa menguntungkan kalian. Entah kenapa tiba-tiba seiring berjalannya waktu di sini adanya suatu problem ataupun masalah, sehingga di sini ada suatu kekecewaan di sini. Ada suatu kekecewaan, ada suatu kesedihan karena kalian berpikir, kok tiba-tiba pekerjaan saya ataupun karir saya ini bermasalah. Kok tidak ada suatu kestabilan seperti yang dulu. Nah, kira-kira di situ. Cuman saya menangkap di sini bisa saja ini zodiak Leo akan adanya pencarian sumber baru ya, dalam arti mungkin zodiak Leo ini ingin adanya suatu apa ya, suatu solusi baru lah istilahnya seperti itu. Jadi kalian berusaha di sini. Ketika kalian sudah mengetahui bahwa rencana tidak sebaik yang dulu, katanya kalian sedang mencari solusi baru di sini ataupun mungkin ya cabang pekerjaan baru ataupun sumber baru. Intinya bahwa kalian itu meninggalkan rencana yang lama. Kalian meninggalkan rencana lama, ingin mencari rencana baru. Makanya saya tadi mengatakan bisa saja zodiak Leo ini memang betul ada suatu kekecewaan. Cuman kalian meninggalkan ini ya mungkin itu kode sebagai mungkin kalian mau mencari solusi yang baru ataupun yang terbaru biar menuju stabil, biar adanya suatu pencapaian target. Nah, kira-kira di situ. Ya. Karena saya menangkap di sini kelihatannya apa ya? Bisa saja loh, di sini kelihatannya akan ada suatu gambaran bagus ya. Ada sinyal baik buat Leo. Ya, khususnya di 3 hari ke depan. Ketika kalian dihantam masalah dan kalian
apa ya, ingin mau menyelesaikan ya. Dalam arti meninggalkan masalah itu ya bukan berarti kalian apa ya, bersedih terlalu berlarut-larut tanpa adanya suatu pemikiran, menyerah, patah semangat. Nah, tidak akan menemukan solusi. Nah, ketika kalian dihantam masalah, tapi kalian tetap mau mencari ide ataupun solusi baru, tetap semangat, tidak patah semangat, di sini akan bagus ya. Ingat ya Leo, di sini kalian akan bagus. Asalkan satu, ketika kalian dalam masalah tapi tetap mau berjuang. Ketika kalian mungkin tidak cocok sama pekerjaan yang lama, kalian mencari pekerjaan baru. Di sini kelihatannya kalian akan menemukan pekerjaan yang cocok di sini. Nah, seperti itu. Yang jelas di sini Leo akan menemukan sebuah proses di mana akan ada suatu perkembangan. Ya tidak masalah mulai dari awal. Yang penting kan ada suatu apa ya, pergantian bahwa kalian itu akan menuju perbaikan. Nah, seperti itu. Ini secara energi kartu masih bagus ya. Kita lihat masalah keuangan Leo. Kartu utama kalian muncul petunjuk 10 cup. Ya, ada 10 cup itu seperti pelangi ya. Dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan kecil. Ini kalau saya menangkap energi dari Yudhakliyo tentang keuangan ya, di mana Yudhakliyo ini adanya suatu harapan gitu. Jadi kalian banyak yang adanya suatu harapan, adanya suatu cita-cita, mungkin adanya suatu renungan ya. Ketika mungkin ada suatu apa ya, kerezekian yang lancar, keuangan yang masuk itu besar, kalian akan bisa menyenangkan orang-orang sekitar kalian, entah keluarga kalian ataupun sekali lagi orang-orang yang kalian kenal di sini. Tujuan kalian baik di sini. Cuman saya menangkap di sini banyak dari apa ya, bisa saja ini ada hantaman rezeki, ingat ya. Bisa saja ini ada hantaman rezeki, bisa saja di sini masih ada faktor, masih ada, maksud saya itu tidak ada hantaman rezeki, tapi masih adanya suatu harapan gitu loh. Jadi kalian masih ada suatu pemikiran, masih adanya renungan untuk berpikir positif di sini. Cuman masih jauh. Gitu. Untuk mencapai target ini kelihatannya masih jauh. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi masih ada yang sebatas harapan dan ada juga nantinya yang akan dihantam rezeki. Ya, ini 10 cup. Yang jelas lambang ini positif gitu loh. Ya, seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini ya masih sedikit ada masalah karena di sini masih harapan kalian masih terlihat jauh. Artinya kan masih ada masalah. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu confirm kalian mengatakan di sini ada 7 cup. Artinya masih ada suatu renungan juga di sini. Terkadang ada renungan, ada lamunan, bagaimana akan bisa stabil, kelancaran rezeki, pemasukan keuangan, entah besar entah kecil, entah dari mana datangnya. Kalian itu sedang berharap di sini. Ataupun ada suatu pencapaian-pencapaian keinginan di sini, saudara. Cuman belum bisa kalian capai gitu loh. Banyak keinginan tetapi belum bisa kalian capai di sini. Ya mungkin faktor apa ya? Ya mungkin faktor memang masih kurang lancar masalah rezeki. Jadi keinginan kalian tuh masih belum terrealisasi, masih belum terpenuhi di sini. Nah, seperti itu ya energi Leo ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi ya secara penerawangan ya, energi kalian yang kalian rasakan saat ini bisa dikatakan apa ya, mau memasuki maaf, mau adanya suatu penutupan tahun ataupun pergantian tahun ya, cepat ya, minggu terakhir ataupun bulan terakhir di Desember 2023 ya. Di sini apa ya, yang justru energi yang kalian rasakan di sini kelihatannya masalah asmara Leo masih cukup aman ya, saya rasa ya gitu. Masih cukup aman, masih cukup stabil, ketika ada masalah tidak terlalu mengkhawatirkan. Justru di sini mungkin ketika kalian ada masalah belum terselesaikan, bisa saja di 3 hari ke depan di sini akan terselesaikan. Cuman sekali lagi ya, seperti yang saya katakan tadi, ini secara penerawangan juga sama ya, hampir sama. Jadi ini apa ya, tergantung tindakan Leo sendiri. Jadi tergantung tindakan kalian coba. Bagaimana kalian mau adanya suatu menjalankan sebuah rencana itu dengan baik. Ya tinggal kalian sendiri. Ketika kalian tepat, ya di situ akan menemukan kebaikan juga. Seperti itu ya. Jadi akan bisa terselesaikan. Jadi tergantung dari Leo-nya sendiri di sini. Harus jangan terburu-buru. Seperti itu ya. Tapi masih
ada suatu energi yang cukup baik gitu loh. Oke, lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir ya. Jadi tetap sama ya, mau akhir tahun ataupun mau pergantian tahun, di sini kelihatannya kalau masalah karir ataupun pekerjaan di sini kelihatannya Leo akan diuntungkan. Mungkin yang dulu ataupun kemarin sempat terpuruk, sempat mengalami penurunan, entah bagaimana caranya ya, ataupun entah bagaimana ceritanya, yang jelas di sini kalian akan menemukan sebuah perkembangan. Seperti itu ya, akan menemukan sebuah perkembangan, akan menemukan sebuah pertumbuhan. Dalam arti di sini akan, ya bisa saja ini akan membaik pekerjaan kalian. Seperti itu. Ya, justru di akhir tahun ya syukuri saja sobat. Masalah nanti perpindahan di tahun 2024 ya itu urusan nanti. Seperti itu ya, yang jelas di sini akan bagus kok. Untuk masalah keuangan ya, di sini 50-50 jelas ya. Mau pergantian tahun ya bisa dikatakan ini exactly 50-50. Ada juga akan dihantam rezeki ya. Ada juga di sini Leo yang bahkan disulitkan masalah kelasikan karena jelas kalian tertembak di faktor pekerjaan sama di faktor keuangan. Khususnya ini saya menangkap lebih dominan kalian banyak yang tertembak ini Leo ya. Justru di akhir tahun banyak yang tertembak di faktor keuangan Leo. Jadi harap waspada, harap dikontrol ya. Kalau bisa di netral Leo, agar tidak berkepanjangan gitu loh. Seperti itu karena di sini apa ya? Sebetulnya rezeki kalian lancar di sini. Gitu loh. Kenapa di sini menggambarkan masih adanya suatu jauh gitu loh. Jadi kebahagiaan, maksud saya kebahagiaan dalam hal kestabilan masalah keuangan itu loh, masih terlihat jauh di sini. Masih bisa dikatakan masih sebatas angan-angan ya, masih sebatas pemikiran. Pokoknya intinya jauh lah Mas Ian. Gitu loh. Nah, itulah yang membuat adanya suatu dinding penghalang, makanya masih terlihat jauh padahal ini apa ya, istilahnya itu bagus loh masalah keresikan ini Leo sebetulnya. Lebih-lebih di mau pergantian tahun. Cuman ada suatu keterpendingan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan 50-50 ya. Ada yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan Leo. Yang saya maksud bisa saja kalian akan dihantam uang, tapi ya begitu sebaliknya cepat habis. Nah, seperti itu. Makanya ketika memang itu terjadi sama kalian, ya gunakan ataupun manfaatkan baik-baik ya. Seperti itu ya. Jadi saran saya Leo harus di netral ya, karena saya mengatakan ketika tertembak di satu titik dan itu dibiarkan akan terus menggerogoti. Kalian semakin hari semakin banyak masalah, semakin terpuruk, habis-habisan, karena sudah banyak yang seperti itu. Hanya konsultasi ya mereka meminta bantuan ke aura, kan seperti itu. Ya, sering saya mengatakan ketika kalian bisa sendiri sobat, ya monggo gitu loh. Mungkin kalian tahu tata caranya, doanya ya monggo dinetralkan sendiri. Asalkan intinya bisa aura kita bisa terbuka lagi. Nah, ketika kita kesulitan ya tidak ada salahnya minta bantuan sama orang-orang di bidangnya, kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk Leo, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, ya sikapi dengan bijaksana. Karena ini kan juga general reading luas, saya nggak tahu nama kalian, mengajakkan seperti itu. Di akhir segmen saya selalu sering berpesan ya, ketika kalian dihantam masalah sobat, ya khususnya sobat Leo ya, ketika masalah itu sudah di luar logika, apalagi kalian sudah merasakan kok ini masalah di luar logika, ya jangan dibiarkan sobat, ataupun jangan didiamkan, segera selesaikan, segera atasi. Karena ketika kalian diamkan, kalian biarkan, ini akan berimbas buruk. Semakin hari kalian akan semakin habis-habisan, semakin hancur-hancuran, banyak keterpurukan, banyak masalah, itu terus gitu. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali yang kejadian seperti itu. Yang konsultasi akhirnya mereka ada suatu perbaikan, pembukaan aura, kan di situ. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menyelesaikan? Sedangkan ini kan di luar logika masalahnya. Ya mudah, sering saya juga mengatakan, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan bisa lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orangnya sendiri tidak mau mengubah nasibnya gitu loh. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika keduanya sudah kita jalankan, ya kunci terakhir kita harus
ikhlas, kita harus yakin bahwa nasib juga pasti akan berubah, karena kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah nasib tersebut. Nah, kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Leo harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.